Mana mungkin tidak ada umat Islam? Oleh negeri ini semuanya orang Islam. Mana mungkin? Ini khayalannya orang-orang harafiyun. Dia mengandai-andai terus. Andai begini, andai begitu. Hidup dalam dunia khayal. Dunia fantasi. Manhaj salaf hidup dalam dunia yang nyata. Seperti pertanyaan tadi. Saya sekolah di IAIN, mahasiswa IAIN. Perempuan-perempuan di IAIN pakai jilbab, kerudungan, tapi pakai blue jean celananya dan perutnya kelihatan. Nyata, itu kenyataan. Hidup dalam kenyataan seperti ini. Dan manhaj salaf hidup dalam kenyataan seperti ini. Tetapi bagaimana cara mengatasinya dan merubahnya? Itu dia. Mengatasi dan merubahnya bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Atau dibalik, andai kata kaum muslimin tidak ada yang duduk di parlemen, kan tidak jadi parlemen. Siapa yang duduk? Nggak jadi, bahkan tidak jadi negara. Kenapa mereka tidak balik seperti itu? Kemudian, sudahkah mereka yang keluar masuk parlemen seperti itu berhasil? Sudahkah apa yang mereka tetapkan itu sebagai dasar dakwah mereka berhasil? Tidak. Hampir 1 abad perjalanan. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan mereka. Dan melelahkan kita yang menontonnya. Tapi sejengkal tanah mereka tidak memperolehnya. Tidak lebih dari sebagiannya mengharapkan duniawiyah. Presiden PK ya, bukan Presiden PK. Ketua PK yang dahulu. Tahu PK? PK tahu antum? Tahu. Itu tetangga saya. Tetangga saya. Tetangga dekat saya. Rumah kami dekat dengan masjid. Masjid megah, besar. Tapi kuburan persis di depan mihrab. Depan ini, ya. Sini depannya, dalam lingkungan masjid. Jadi kalau buka pintu ini langsung kuburan. Saya tidak pernah sholat di situ, walaupun tetangga. Dari sini situ dia, rumahnya. Tapi saya sholat jauh sana, hampir 1 kilo kalau lebih 1 kilo. Tua ini sholat di situ. Lalu dia tegur saya, kenapa Ustaz nggak pernah sholat di masjid? Saya bilang, ada kuburannya. Ya kan nggak apa-apa ada kuburannya. Orang yang seperti ini mau mentarbiyah umat, mau membuat satu pemerintahan Islami, berapa banyak nanti kuburan yang akan masuk masjid? Banyak. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Antara saya pertemuan dengan sebagian tokoh-tokoh mereka, karena sebagian besarnya saya kenal. Tahu? Sering saya nasihati, antum jangan mempertaruhkan umat dengan cara-cara seperti ini. Karena cara-cara seperti ini samalah antum duduk di meja judi dan antum main judi, dan kita bukan penjudi yang baik. Antum akan kalah. Tidak. Kalah. Tidak. Baik, coba nanti lihat. Lalu saya ketemu lagi belakangan, bagaimana keadaan antum sekarang? Dia jawab, kurang baik Ustaz. Kejahilan tersebar dan tidak tahu hukum Islam. Seorang ketika manhajnya menyimpang dari manhaj salaf, maka ilmunya akan hilang. Sebagian dari tokoh-tokoh PK itu yang saya kenal, sebagiannya keluaran dari ma'had.
Dan tentunya tidak tersembunyi bagi mereka kitab-kitab ulama besar maupun kecil, dari kitab lughah sampai kitab tafsir, sampai kitab hadis, sampai kitab fikih. Tapi ketika mereka berada dalam manhaj yang batil ini, maka ilmunya hilang. Saya pernah mendengar sebagian dari mereka yang dibicarakan bukan secara ilmiah dalam Islam, tapi sejarah hidupnya Bung Karno, lalu disyarahkan sama dia. Hilang ilmunya. Bahkan in sahhal khabar, jika sah khabar ini, fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi tentang bolehnya bom bunuh diri. Pernah dengar? Pernah dengar. Kalau benar ini dari beliau, kalau benar, saya masih menyaksikannya. Tidak terpikirkan oleh kita salah seorang fuqaha pada abad yang sekarang ini mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak patut diucapkan dari segi jurusan fikih. Bom bunuh diri itu boleh, padahal nas Al-Quran mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Apalagi kalau diistinbatkan, dikeluarkan dalil dari kejadian pada zaman sahabat, seorang menyerang benteng musuh sendirian, itu dianggap bunuh diri, itu dianggap boleh bunuh diri. Ya? Apalagi berdalil lagi dengan seorang anak muda yang kisahnya gulam itu. Ini sangat aneh sekali. Hilang ilmu mereka disebabkan manhaj yang tidak baik ini. Demikian juga fatwa beliau tentang boikot produk Amerika. Ini fatwa yang aneh sebetulnya. Karena ini masalah jual beli, muamalat. Tidak ada satu keharusan. Tidak harus antum harus beli produk Amerika. Kalau sekiranya antum tidak mau dan mau membangkrutkan Amerika, terserah antum, boleh saja. Dan kenapa hanya produk Amerika dalam kasus ini? Kenapa tidak Jepang? Padahal Jepang sub pertama yang membantu Amerika dalam kasus kejadian sekarang ini. Sahih. Juga Inggris dan Australia. Kenapa tidak katakan kita boikot produk Jepang? Kenapa harus Amerika saja? Saya mau jelaskan sini. Bukan mau mengharuskan orang beli produk Amerika, tidak. Bahkan kaum muslimin harus bersaing dengan. Tapi dalam masalah muamalat tidak bisa. Dan bisa apa tidak kaum muslimin melakukannya? Dan produk Amerika tidak banyak yang dipergunakan oleh kaum muslimin. Mobil di Indonesia ini tidak ada mobil Amerika, yang beli sedikit jumlah mobil Jepang yang banyak. Ini keanehan-keanehan disebabkan apa? Disebabkan manhaj. Sama seperti Ghazali, hilang ilmunya ketika dia bertasawuf. Seolah-olah hilang ilmunya ketika dia bertasawuf.